Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ayah dan bunda sekalian, perkenalkan saya dengan Dr. Yoga Santoso, saya ortopedagog. Saya adalah dosen dari jurusan pendidikan khusus Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, ibu sekalian, saya ingin membahas pada hari ini terkait dengan topik keterlambatan bicara. Kenapa saya ingin membahas ini? Karena terdapat fenomena bahwa di kalangan awam berpikir bahwa ketika seorang anak yang kemudian dia memiliki kemampuan bicara yang belum sama dengan anak lain, langsung diasosiasikan bahwa mereka mengalami keterlambatan bicara. Jika kita merujuk pada American Language and Hearing Association, keterlambatan bicara itu sebetulnya diberikan pada anak-anak yang kemudian pada rentang usia 24 sampai 4 tahun saja. Jadi kalau lebih dari ini, harusnya kita sudah tidak berpikir lagi ini terlambat bicara biasa gitu ya. Dan kemudian sebetulnya kalau kita lihat juga keterlambatan bicara didefinisikan sebagai keterlambatan bahasa yang ini terjadi pada anak-anak yang tanpa ada hambatan atau disabilitas lainnya seperti hambatan perkembangan motorik atau juga kognitif. Jadi kalau ada ini maka kita juga tidak berpikir bahwa ini terlambat bicara biasa. Ketika ibu sekalian, ketika kita menemukan anak yang terlambat bicara, maka ada dua hal yang perlu kita pikirkan. Apakah ini kemudian keterlambatan bicara biasa yang orang pikir, oh tenang, nanti juga akan ngomong gitu ya. Atau ini terlambat bicara yang kemudian ini bagian dari tanda bahaya perkembangan tertentu. Bagaimana sih tips sederhananya membedakan itu ibu bapak sekalian? Jadi kalau saya analogikan ibu bapak sekalian bahwa kemampuan bicara ini seperti keluarnya air dalam mulut teko gitu ya. Maka ketika kita pengen teko mengeluarkan air, syarat pertamanya adalah harus ada airnya. Nah, airnya ini pemahaman bahasa. Jadi kalau kita menemukan anak yang terlambat bicara atau kemampuan bicara dia belum sama dengan yang lain atau bahkan belum bisa bicara sama sekali di saat seharusnya anak-anak ini sudah bisa bicara, maka yang pertama kita harus cek adalah ada tidaknya pemahaman bahasa. Nah, kalau kita menemukan anak yang kemudian dia belum bisa bicara, namun pemahaman bahasanya setara anak dengan anak lain di usianya, misal ada anak umur 18 bulan, kemudian dia belum sama sekali bisa bicara, tapi kalau orang tua menyuruh menunjuk anggota tubuhnya, mana gigi dia bisa tunjukkan dengan benar, mana mata dia bisa tunjukkan dengan benar, kemudian suruh nunjuk mana ayah dia juga bisa tahu nunjuk ayahnya, dia bisa kita minta tolong untuk mengambil benda-benda yang dia biasa gunakan sehari-hari, maka ini seperti teko yang nggak keluar air tapi tekonya ada. Nah, kondisi ini bisa kita bilang ini terlambat bicara biasa. Atau mungkin sebagian orang suka menyebut dengan gangguan bahasa ekspresif. Tapi kemudian kalau kita menemukan anak yang dia tidak bisa bicara, kemudian dia tidak mengerti omongan orang lain, maka ini sudah pasti bukan terlambat bicara biasa. Ini harus dipastikan lagi kepada ahli masuk apakah ini tanda bahaya dari gangguan perkembangan tertentu. Jadi itu pembeda utamanya ibu bapak sekalian ya. Jadi kemudian kalau ibu bapak memiliki anak yang harusnya sudah bisa bicara, misalkan 1 tahun 3 kata bermakna, 2 tahun sudah bisa menggunakan 2 kata sekali bicara, mau makan, mau minum dan seterusnya, ternyata itu nggak kecapai atau bahkan sama sekali belum bisa bicara. Coba cek ya pemahaman bahasanya, suruh mereka. Kalau mereka nggak ngerti, ini pasti bisa jadi masuk ke tanda bahaya gangguan bicara, dan ini harus dipastikan apakah ketidakmampuannya bicara ini merupakan salah satu tanda dari gangguan perkembangan tertentu. Demikian sharing ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin dikonsultasikan bisa menjapri saya, ngechat di TikTok atau ke nomor WhatsApp saya di 08132 10 122. Terima kasih.